Oke, record kita sudah dimulai. Saya langsung saja membuka kegiatan kita. Selamat pagi, teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya dalam kegiatan kita hari ini. Ini merupakan rangkaian Indonesia Fact Checking Summit 2021 yang didukung oleh Google News Initiative dan kolaborasi AMSI, AJI, Mavindo, dan media yang tergabung dalam cekfakta.com. Puncak kegiatan ini akan berlangsung sampai hari Senin di tanggal 20 Desember 2021. Dan untuk sesi yang pertama hari ini di FGD kita akan ada diskusi terfokus dengan tema menggugat monopoli kebenaran dalam stempel hoax, siapa yang berhak memeriksa fakta. Perkenalkan sebelumnya, saya Sarah Ervina, program asisten dari AMSI. Untuk memulai kegiatan kita, ada baiknya kita melakukan doa bersama terlebih dahulu untuk kelancaran acara. Untuk doa bersamanya, saya persilakan teman-teman untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja tanpa berpanjang lebar kita akan memulai sesi kita. Saya serahkan kepada moderator kita hari ini, ada Mas Ari Bowo Sasmito selaku co-founder dari Mavindo. Mas Ari, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sarah, selamat pagi teman-teman. Terima kasih kehadirannya di acara ini. Langsung aja berarti nih Mbak. Silakan Mas Mari. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih waktunya sudah meluangkan untuk mengikuti acara ini. Selamat datang di acara diskusi terfokus atau FGD, Focus Group Discussion, menggugat monopoli kebenaran dalam stempel hoax, siapa yang berhak memeriksa fakta. Seperti yang disampaikan Mbak Sarah tadi, sesi ini adalah salah satu dari sesi-sesi dalam rangka Indonesia Fact Checking Summit 2021, bagian dari APEC Trusted Media Summit. Upaya memerangi informasi palsu sudah dilakukan oleh AMSI atau Asosiasi Media Siber Indonesia, AJI, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dalam kolaborasi cekfakta.com di beberapa tahun terakhir ini. Kita patut bangga ya, karena kolaborasi seperti ini bukan hal yang mudah, dan sampai sekarang pun setahu saya belum terjadi di banyak negara. Indonesia ini unik gitu. Dan peredaran hoax dan format informasi palsu terus berkembang yang berdampak pada ekosistem informasi dan psikologis masyarakat. Perlu upaya bersama berbagai pihak, ketiga organisasi tadi, bersama dengan aktivis Cek Fakta, melibatkan tim Cek Fakta Media atau aktivis pekerja lepas atau freelance Cek Fakta, serta pemangku kepentingan atau stakeholder yang terkait untuk mencari solusi bersama dari masalah ini. Nah, karena itu dalam kegiatan pertama Fact Check Summit 2021 ini yang diselenggarakan oleh ketiga organisasi tadi, kita menyelenggarakan FGD ini dengan tema menggugat monopoli kebenaran dalam stempel hoax, siapa yang berhak memeriksa fakta. Secara khusus acara ini tujuannya adalah untuk pertama menggali dampak yang muncul dalam stempel hoax pada karya jurnalistik, dan kedua menciptakan ruang pertemuan pemeriksa fakta atau fact checker untuk berbagai pengalaman. Saya Ari Bowo Sasmito, co-founder dan fact check specialist dari Mavindo, akan menjadi moderator untuk sesi ini. Sudah hadir para narasumber pemantik diskusi, yaitu teman saya dari Mavindo juga, Mbak Nurul Hidayah, Ketua Komite Litbang. Ada juga Mbak Caroline Damanik, Wakil Redaktur Pelaksana Kompas.com, Mas atau Pak Gaib Maruto Sigit, Ketua Departemen Advokasi dan Hukum AMSI. Selamat pagi Mas, Mbak, dan Pak. Dan sudah hadir juga para penanggap, yaitu Bapak Antonius Malau, Direktur Pengendalian Aplikasi Informasi Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Mas Alfianto Justinova, udah lama ketemu Mas kita, social media fact checker di Jabar Saber Hoax, JSH, basisnya di Bandung, udah lama ke Bandung saya, dan Bapak KBP Dirmanto SHSIK selaku Anjak Madya
Divisi Humas Polri. Selamat pagi Bapak dan Mas. Nah, pertama kita ke Mbak Nuril dulu. Mbak Nuril, silahkan presentasinya, waktunya 10 menit. Monggo. Terima kasih sebelumnya Mas Ari. Waduh, ini saya sebenarnya gimana gitu ya. Soalnya ada Mas Ari, Mas Wian ini fact checker yang bener-bener fact checker gitu. Kalau saya di Mavindo kan di Litbang gitu ya. Jadi posisinya di sini mungkin lebih sebagai pengamat. Jadi saya mungkin akan menyampaikan apa yang saya amati dari kegiatan teman-teman di Mavindo, kegiatan teman-teman fact checker gitu. Semoga meskipun sebagai pengamat ya, saya tetap bisa menyampaikan aktivitas teman-teman fact checker di Mavindo dengan baik. Saya boleh share screen ya langsung ya. Sebentar. Sudah aman ya Mas? Tampilannya? Nah, udah muncul. Oke, terima kasih. Pencet tombol present. Jadi mungkin sebelum saya jelaskan lebih banyak lagi, ini ada beberapa sebagai sedikit gambaran ya, ada beberapa poin diskusi akan saya sampaikan. Ada pengantar, terus kemudian poin-poin intinya adalah tentang mekanisme periksa fakta di Mavindo, kemudian ya tentang perbedaan stempel dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kesalahan stempel. Maaf Mbak Nuril, bisa dipencet slideshow, mode slideshow? Slideshow udah. Kalau di saya tampilannya udah slideshow. Oh, kalau yang di sini tampilannya masih PowerPoint yang aplikasinya? Oh gitu. Apa mungkin saya dibantu sama teman-teman ini aja kali ya, panitia? Oh ya, sebentar. Saya stop dulu ya berarti ini. Bentar ya, nanti di bantu slide. Ya memang agak rumit ya, kadang antara nge-share screen sama nge-share application ya, kalau di aplikasi begitu munculnya. Iya. Bentar, dibantu Mbak Sarah. Ya, semoga waktunya nanti tetap cukup ya. Ya, ntar ditambahin dikit. Oh, dapat diskonan saya. Iya, bonus. Ya, biasa kalau teknis kan memang begitu. Tadi juga awal-awal sempat ada sedikit cekukan lah, sebutlah hiccup. Oke, kita tunggu sebentar ya. Jadi memang biasa kalau di acara begini nanti minta tolong jangan pada bosan ya, karena di sesi siang nanti kalau sekarang saya jadi moderator nanti akan jadi jadi narasumber gantian gitu, dan bukan hal yang aneh kalau di bidang fakta ini ya orangnya itu aja. Dan memang betul di Mavindo pemeriksa faktanya itu saya, tapi kali ini giliran Mbak Faya yang tampil karena sehari-hari pun kami juga bekerja saling terkait ya. Kalau Mbak Faya di bagian Litbang, saya di bagian pemeriksa fakta yang Litbang itu mengolah produk hasil pemeriksa fakta, artikelnya jadi lebih sebutlah ada added value ya, ada nilai tambahannya karena itu dalam bentuk hasil riset gitu. Kalau biasa pemeriksa fakta itu kan hasilnya yang dikasih itu artikel periksa fakta, dan itu ditaruh di situs Terbengkok ID yang disebarkan di situs-situsnya akun-akun medsosnya Mavindo. Jadi di Terbengkok ID dibagikan juga di akun-akun medsosnya Mavindo, dan ada juga kami punya chatbot Kalimasida. Itu sebenarnya dalam tanda petik pasukan Mavindo yang terbaru gitu ya. Ada juga aplikasi HBT, di samping tentu saja akun-akun medsos Mavindo, ada Facebook, ada di Facebook ada dua, ada forum, ada page, ada
di Twitter juga ada, hello, lalu ya di berbagai medsos gitu. Gimana? Sudah bisa? Sebentar, sedang diusahakan. Atau kan masih gimana Mbak Maya? teman-teman fact checker juga sebenarnya terlibat juga dalam proses analisis itu kalau kita melakukan pemetaan. Jadi kan ada tahapan review bareng-bareng gitu ya. Jadi tugasnya tidak hanya fact checking tapi juga ikutan menganalisis gitu. Oh ya, betul. Iya, kita yang membagikan di bagian kayak dikategorikan ke apa, terus penyebarnya siapa, jenis hoaxnya itu di istilahnya di kategori apa gitu Mbak ya. Iya betul. Dan itu nggak gampang ya. Wah, tantangan banget ya Mas. Tantangan banget. Sebentar, masih diusahakan ininya. Saya heran juga kenapa kok nggak bisa langsung tampil slideshow ya. Kalau mau sih share screen Mbak. Share screen. Jadi apapun yang muncul di layar Mbak Faya akan tampil. Jadi nanti pada gitu. saat coba ya. Oke, saya coba lagi. Kalau share application itu kan yang muncul sebagai presentasi jadi apa nggak muncul di layar. Iya. Ini Mas. Ya. Udah aman? Bentar. Masih loading sepertinya. Masih loading. Yang di share tadi seluruh layar. Seluruh layar masih belum. Iya. Mbak udah pencet tombol present belum? Sudah. Iya, yang muncul masih ini. Belum ya? Belum. Oh. Sebentar. Minta tolong dikirimkan presentasinya ke saya, nanti saya yang bantuin share. Sudah sih Mas. Ke Mas Ari. Oh iya. Nah kalau gini gimana? Masih belum. Nah ini udah. Oh, oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi itu tadi beberapa poin inti yang akan saya sampaikan. Terus, nah ini mungkin sebagai pengantar cerita sedikit ya. Dulu itu kan sebenarnya kalau kegiatan fact checking sendiri itu sudah dimulai sejak tahun 1994 gitu ya. Cuman pada tahun 2016 UNESCO memperkirakan fact checking itu akan menjadi tren baru gitu, dan terbukti sekarang tahun 2021 menurut risetnya Thomas Van Dam ya, itu sudah ada lebih dari 300 organisasi fact checking yang aktif di dunia saat ini. Nah, kalau dari sisi kategorisasinya ya, kita coba ikut kategori yang dibuat Springer gitu. Organisasi itu bisa dikategorikan menjadi entrepreneur yang independen dan intrapreneur yang merupakan bagian dari media. Nah, Mavindo ini termasuk dalam kategori yang pertama. Kita bukan bagian dari media gitu, tapi organisasi periksa fakta yang berawal dari komunitas, yang berbasis komunitas. Nah, dulu bermula dari grup fact checking di FAFH di Facebook tahun 2016. Mavindo sekarang sudah tumbuh menjadi komunitas online offline yang lebih besar, yang punya 8 pemeriksa fakta full timer, terus juga ada 9 pemeriksa fakta junior, juga memiliki 22 cabang di 22 wilayah atau kota, dan berfokus tidak hanya pada cek fakta tapi juga edukasi literasi digital bagi publik. Nah, untuk artikel fact checkingnya sendiri itu sudah dilakukan sudah dipublikasikan sejak tahun 2015 ya, dan di turnbackhoax.id tempat Mavindo
mengarsipkan semua hasil artikel periksa fakta. Di situ ada 8.093 artikel, masih campur-campur, ada edukasi, ada berita, dan sebagainya gitu, ada event juga. Nah, tapi yang merupakan artikel periksa fakta itu sudah lebih dari 7.300 gitu. Nah, untuk mekanisme fact checking sendiri di Mavindo, ini coba kita lihat beberapa kegiatan dasarnya ya. Ini kalau pola kerja pemeriksaan fakta itu ada 3 intinya. Yang pertama, menentukan klaim yang membutuhkan pengecekan, kemudian menemukan fakta yang menjadi bukti, terus kemudian melakukan evaluasi klaim awal. Nah, ini operasionalisasinya di Mavindo, prosedurnya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman fact checker itu menemukan atau mendapatkan laporan tentang konten yang terindikasi misinformasi atau disinformasi, yang mula-mula dilakukan adalah mengamankan bukti terlebih dahulu ya, baik menggunakan aplikasi gratis yang tersedia untuk mengarsipkan file tertentu gitu ya, atau screenshotan tertentu gitu dengan dalam bentuk PDF. Terus kemudian yang dilakukan berikutnya adalah mengidentifikasi klaim yang membutuhkan pengecekan, yang aneh itu apa gitu. Nah, terus kemudian berikutnya memeriksa apakah sudah pernah didebang. Jadi kalau misalkan ada hoax lama yang bersemi kembali, tinggal di-up lagi, terus kemudian diperiksa apakah ada tambahan-tambahan tertentu yang membutuhkan pengecekan kembali. Nah, terus kemudian diterbitkan lagi artikel periksa faktanya. Nah, terus kemudian kalau misalnya itu belum pernah didebang ya, itu baru ditemukan, maka yang dilakukan adalah mencari sumber-sumber yang kredibel untuk menemukan fakta. Setelah itu disusun artikel, kemudian artikel tersebut disebarkan. Nah, ini adalah beberapa ragam pemeriksaan fakta ya, atau beberapa hal yang menjadi dasar dalam pemeriksaan fakta. Kadang-kadang kita menggunakan referensi ilmiah, terus juga menggunakan tools periksa fakta seperti Google Reverse Image atau InVid misalnya, terus juga misalnya Google Earth, Google Maps dan sebagainya. Terus juga apa yang pernah dimuat di media, datanya itu kita gunakan juga. Terus berikutnya kita juga pakai statement dari sumber pertama atau yang berwenang sebagai konfirmasi. Nah, tentang stempel ya, stempel hoax. Mavindo selama ini tidak memberikan stempel hoax. Saat ini Mavindo menggunakan 7 kategori mis atau disinformasi versi first draft dan menerbitkan artikel periksa fakta dengan tag salah gitu. Nah, salahnya di mana nanti tinggal lihat dalam penjelasan, apakah salahnya itu sebagian atau salah seluruhnya atau bagaimana, itu nanti jelasnya itu bisa dilihat dalam penjelasan. Kita memang tidak berkeinginan untuk menjadi sebuah institusi yang memberikan stempel terhadap sebuah informasi gitu ya, karena kita memang secara ini ya posisinya dalam UU ITE itu masih lemah gitu. Kita bukan media yang punya kebebasan pers gitu, dan kita juga bukan otoritas gitu. Jadi kekuatan sekaligus kelemahan Mavindo itu adalah pada ini ya, tanggung jawab untuk memberikan referensi sebanyak-banyaknya gitu ketika memberikan artikel periksa fakta gitu. Dan kelemahannya itu ya yaitu kita memang tidak ingin juga memberikan stempel hoax. Jadi sekaligus sebagai pendidikan juga bagi publik bahwa kalau melihat sebuah artikel periksa fakta itu jangan simplistik melihat kalau sudah ada stempel hoaxnya berarti udah nggak mau baca lagi gitu. Jadi itu sekaligus mendorong pembaca untuk melihat lebih jauh ya sebenarnya isi artikel periksa faktanya seperti apa. Nah, untuk contoh kasus perbedaan stempel ini yang bisa saya berikan ini
seperti misalnya kasus kelangkaan oksigen waktu itu di Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta ya. Waktu itu ada perbedaan stempel hoax, ada yang sudah ada liputan ya dari media bahwa memang kelangkaan oksigen di RS Sarjito itu, terus kemudian ada beberapa korban yang akhirnya meninggal karena kelangkaan oksigen. Tapi terus kemudian berita itu mendapatkan stempel hoax. Terus kemudian contoh yang lainnya misalnya liputan Multatuli tentang seorang ibu yang melaporkan kekerasan seksual yang dialami oleh ketiga anaknya. Nah, terus kemudian laporan itu kemudian mendapatkan stempel hoax juga. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini karena posisi Mavindo tadi ya seperti itu ya, tidak berkeinginan untuk memberikan stempel hoax, dan pihak-pihak yang bersengketa itu juga sama-sama dianggap sebagai referensi yang otoritatif gitu. Jadi yang mungkin yang bisa dilakukan adalah mengajak masing-masing pihak yang bersengketa atau semua pihak ya untuk memeriksa kembali klaimnya dan saling berembuk gitu ya, apa kira-kira mekanisme yang paling baik yang bisa diberlakukan supaya masyarakat itu tidak bingung gitu, tapi sekaligus mendapatkan informasi yang faktual gitu. Nah, ini mungkin kalau kita diminta untuk memberikan saran apa yang dapat dilakukan untuk menghindari kesalahan stempel, barangkali yang pertama itu harus memenuhi prinsip transparansi dan kredibilitas sumber yang kita pakai. Nah, transparansi itu ada dua hal ya, visibilitas dan interoperabilitas gitu. Jadi dari sisi visibilitas kalau Mavindo itu kita berusaha menampilkan referensi yang kita pakai itu biar pembaca juga bisa memeriksa sendiri kredibilitasnya. Terus kemudian juga pernyataan-pernyataan yang kita kutip yang dijadikan dasar atau bukti untuk mengevaluasi klaim yang terindikasi salah tadi itu juga bisa dilihat supaya pembaca juga bisa menyimpulkan sendiri, oh ternyata salahnya di sini. Nah, kalau untuk kredibilitas selama ini kita menggunakan kalau media ya itu media yang terverifikasi oleh Dewan Pers secara faktual dan administratif, terus kemudian juga sumber-sumber otoritas, terus juga jurnal-jurnal ilmiah, dan juga kita pakai tools yang bisa digunakan untuk memeriksa misalnya gambar atau video seperti itu. Nah, terus kemudian yang bisa dilakukan berikutnya adalah mengupayakan kolaborasi dan diversity of sources ya. Maksudnya begini, jadi kita berusaha tidak hanya menampilkan satu sumber, tapi juga beberapa sumber yang saling independen gitu ya, yang berbeda dan memberikan bukti yang sama, tapi keduanya itu atau beberapa sources itu saling independen, jadi tidak merupakan bagian dari institusi yang sama misalnya. Nah, terus kami juga memperlakukan open honest correction ya. Jadi kalau misalnya di kemudian hari ternyata ditemukan ada beberapa yang kurang tepat gitu, terus kemudian akan diberikan koreksi terhadap artikel yang sudah diterbitkan sebelumnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan fact checking di Mavindo. Dari saya sekian dulu, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Ari Bowo. Ya, stop sharing ya. Terima kasih Mbak Nuril, keren banget. Dan selanjutnya karena khawatir nanti terlalu dragging ya, nanti mungkin akan ada dialog lagi di sesi-sesi selanjutnya. Kita lanjut ke Mbak Caroline. Silahkan Mbak Caroline, pemaparannya 10 menit, kalau ada lebih sedikit nggak apa-apa, monggo Mbak. Baik, terima kasih Mas. Saya udah kasih presentasinya ke panitia, mohon
tampilkan ya, Mas. Oh ya. Saya share screen ya, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, hari ini saya diminta cerita sedikit gitu ya tentang apakah media sendiri gitu ya yang melakukan verifikasi malah pernah diberi stempel hoax gitu ya. Ada beberapa kasus yang mungkin menarik buat kita jadikan diskusi. Langsung ke slide selanjutnya. Ya, sebenarnya kita jurnalis gitu ya di media sebenarnya sangat senang ya ketika makin banyak gerakan atau komunitas yang kredibel gitu ya yang ikut melakukan cek fakta, karena kerja media sendiri gitu ya, kerja jurnalis sendiri menjadi terbantu gitu, karena mungkin sekarang namanya cek fakta gitu ya, mungkin kemasannya namanya cek fakta baru gitu, tapi sebenarnya substansinya lama kan gitu, disiplin verifikasi dan kemudian mengusahakan keberimbangan informasi seperti itu. Nah, di dalam kerja jurnalistik sendiri verifikasi dan juga keberimbangan itu mengacu kepada kode etik jurnalistik dan pedoman media cyber. Misalnya saya kutip aja gitu ya, dengan jelas gitu, kode etik jurnalistik mengatur bahwa wartawan wajib selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah gitu. Tidak boleh juga membuat berita yang bohong. Lalu ada aturan juga ketika misalnya ada berita yang salah itu atau keliru atau tidak akurat, itu wajib untuk segera mencabut, meralat atau memperbaiki beritanya gitu. Pedoman media cyber ketika media online berkembang dengan sangat pesat juga dengan tegas gitu ya, menyatakan bahwa verifikasi dan keberimbangan berita itu wajib hukumnya gitu, dan sumber berita pun harus disebutkan dengan jelas, disebutkan identitasnya, siapa dia, kredibel dan kompeten atau tidak gitu, sehingga pembaca bisa bisa cerdas juga ya melihat apakah memang informasi yang disampaikan itu kompeten juga dan kredibel juga. Lalu tadi ralat koreksi dan hak jawab juga diatur dengan tegas dan wajib dicantumkan waktu pemuatan ralatnya, koreksi atau hak jawabnya itu. Seperti itu. Dan diatur juga gitu ketika mencabut berita atau meralat berita disertakan alasan dan diumumkan kepada publik. Selanjutnya, dasar kerja jurnalistik juga berasal dari ilmu gitu ya, ilmu yang dipelajarin entah di bangku kuliah atau di pelatihan-pelatihan. Elemen dasar jurnalistik ini buku dan kitabnya para jurnalis gitu ya, dari Bill Kovacs dan Tom Rosenshell juga ada di situ, memuat salah satu elemennya bahwa kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran, jadi mengacu pada kebenaran yang diperoleh ketika melakukan verifikasi di lapangan. Lalu juga poin lainnya adalah inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi gitu ya, mencari berbagai saksi, menyingkap sebanyak mungkin sumber, atau bertanya kepada pihak-pihak yang memang terkait untuk memberikan komentarnya atau memberikan pandangan dan perspektifnya. Selanjutnya, nah, ya, kemudian ada juga nilai gitu ya, nilai dan tanggung jawab kepada publik. Nilai dan tanggung jawab kepada publik ini memang akhirnya personal dan bisa juga dibentuk di dalam sebuah organisasi medianya gitu ya. Di sini mungkin saya bisa kutip kutipan dari foundernya Kompas Gramedia, Pak Jakob Utama gitu, bahwa media seyogianya menjadi batu penjuru, tempat masyarakat mendapat kepastian, media harus memberi jawab, mencerahkan dan menjelaskan duduknya perkara gitu. Jadi sebenarnya tercantum juga gitu ya di dalam elemen
jurnalistik tadi juga, bahwa tanggung jawab media itu, tanggung jawab jurnalis itu harusnya kepada publik, kepada kepentingan yang lebih besar. Selanjutnya, nah berikutnya saya akan cerita tentang beberapa contoh berita yang memang sempat di stempel hoax atau dikatakan hoax gitu ya, tapi kita mau lihat gimana perjalanannya dari pembuatan berita ini gitu. Yang pertama yang baru-baru aja itu tentang Omikron masuk ke Kabupaten Bekasi gitu ya. Waktu itu ini beritanya dimulai dari surat-surat yang diunggah gitu ya di web resmi Kabupaten Bekasi gitu yang memuat informasi tersebut gitu. Tapi hal itu langsung digarap dan dikonfirmasi oleh teman-teman di lapangan. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian gitu ya, nggak lama gitu, informasi yang di-upload di web itu kemudian di-take down, dan kemudian teman-teman di lapangan juga akhirnya bertanya-tanya gitu ya, kenapa di-take down, dan ketika dikonfirmasi memang tidak ada gitu ya, tidak ada pernyataan bahwa Omikron telah masuk Bekasi. Terakhir juga Ibu Kadinkesnya mengatakan bahwa ada kesalahan kutip gitu ya dari pihak Diskominfonya atau pihak mana gitu waktu itu mengenai pernyataannya. Jadi kita memutuskan akhirnya untuk mencabut berita ini. Kalau teman-teman bisa lihat ketika mengklik berita ini, kita cabut berita ini karena memang sumbernya sendiri memang tidak valid gitu. Dan kita sertakan alasannya, termasuk juga pencabutan informasi awal yang ada di dalam web resminya Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, tadi yang udah sempat disinggung juga oleh pembicara sebelumnya tentang kelangkaan oksigen di Rumah Sakit Sarjito yang menyebabkan kematian beberapa pasien gitu ya. Nah, ini awalnya juga adalah keterangan gitu ya, talking news dari anggota DPRD Yogyakarta gitu, yang sumbernya juga adalah menurut dia adalah relawan gitu. Nah, kemudian di beberapa media lain gitu, ini hadir tanpa konfirmasi dulu gitu dari pihak rumah sakitnya. Nah, kami gitu ya waktu itu menayangkan berita pertamanya dengan langsung memasukkan konfirmasi gitu ya dari Direktur Utama Rumah Sakit Sarjito. Waktu itu dengan judul yang ini ya, dengan judul stok oksigen di Rumah Sakit Dr. Sarjito habis, 6 pasien COVID-19 meninggal dunia gitu. Ini memang ada kelalaian dalam penulisan judul, karena di dalam beritanya sendiri sebenarnya udah ada bantahan dari direkturnya. Akhirnya kita memutuskan untuk mengubah judulnya menjadi seperti yang ada teman-teman lihat di dalam slide presentasi saya. Jadi langsung to the point ya, bahwa Rumah Sakit Sarjito bantah 6 pasien COVID-19 meninggal akibat stok oksigen habis. Lalu kasus berikutnya yang terakhir di dalam penjelasan saya kali ini. Next slide, Mbak. Ya, ini juga yang sempat ramai dan membuat geli kita se-Nusantara gitu ya, tentang sumbangan Akiditio gitu ya. Tapi ini kita memastikan bahwa dari awal memang narasumbernya adalah orang-orang yang kredibel gitu ya, Kapolda, Gubernur gitu ya. Tapi kemudian kejadiannya sendiri atau di dalam prosesnya sendiri ada hal-hal yang disebut hoax gitu. Nah, tanggung jawab media sendiri akhirnya membuat kita mengikutinya sampai tuntas
termasuk proses hukum yang dijalani oleh keluarga dari Aki Dityo ini. Jadi kita sendiri melihat bahwa memang kebenaran yang kita peroleh di dalam verifikasi pemberitaan ini awalnya sah saja dengan sumber-sumber yang kredibel ini gitu. Nah, tapi kemudian karena menimbulkan kontroversi, kita wajib menuntaskannya sampai akhir dan melihat bahwa publik harus mendapatkan gambaran jelas gitu secara utuh ya dari awal sampai akhir perjalanan kasus ini, perjalanan peristiwa ini seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Mas Ari, presentasi saya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Caroline. Ya, selanjutnya kita langsung aja nanti biar ada lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Silahkan selanjutnya itu dengan Pak atau Mas Gaifar Sigit. Silahkan Pak Sigit, 10 menit kurang lebih. Monggo. Baik, terima kasih Mas Ari. Suara saya jelas ya Mas ya? Jelas. Semangat banget kayaknya nih. Enggak, udah ngopi jadi agak mendingan dikit. Saya yang belum. Bentar lagi. Monggo. Selamat pagi Mbak Nuril, kemudian Mbak Caroline, kemudian ada Pak Antonius, Pak Alfianto, dan AKBP Dirmanto yang nanti akan menanggapi. Ini momen yang bagus buat kita untuk berdiskusi ya. Jadi tidak ada yang menempel-stempel bahwa ini harus pasti, tapi ya yang namanya ilmu sosial pasti akan terus berkembang. Jadi kita berdiskusi, semoga setelah acara ini ada diskursus baru yang bisa kita diskusikan nanti. Saya mau share, sebentar ya. Kalau nggak sudah kelihatan belum? Belum ya? Sudah. Kelihatan, Mas. Sudah ya? Sudah. Ini kalau kita bahas tentang stempelisasi atau labelisasi itu mirip kayak labelisasi ini, label halal ya, yang sekarang sudah berpindah ke BPJPH. Memang sempat ribut juga. Saya akan fokus ke labelisasi aja. Dari Asosiasi Media Cyber juga melihat ini menjadi hal yang penting, apalagi urusannya dengan hoax. Karena waktu 10 menit saya langsung singkat aja. Kita mereview lagi tentang kenapa kita harus concern dengan hoax, harus concern dengan labelisasi, meskipun labelnya nanti bisa kita diskusikan siapa yang bisa kita label dan siapa yang bisa melakukan itu gitu. Jadi karena di sini juga ada banyak mahasiswa dan teman-teman yang lain, kenapa kita harus concern dengan ini? Karena hoax itu dia tuh berbahayanya adalah dia bisa dibuat main dan dia bercampur dengan fakta. Kadang nggak usah jauh-jauh, orang lain di rumah kita, ibu saya misalkan, itu kalau terima WA dari grup itu langsung di forward, semua langsung di forward. Mas hati-hati, ini berbahaya. Mas hati-hati, ini tanpa disaring dulu. Jadi itu karena menurut dia ini benar kok. Ini Pak ini yang ngomong, Pak Menteri ini yang ngomong. Cuman begitu kita dalami tengahnya, itu nggak benar semua tuh tengahnya. Depannya benar, tapi tengahnya nggak benar gitu. Makanya kita sebut hoax itu bercampur gitu, bercampur dengan fakta. Jadi seperti racun yang bercampur dengan kopi. Nggak kelihatan racunnya, kopinya yang kelihatan. Bercampur dengan jus, racunnya nggak kelihatan, tapi jusnya kelihatan. Gitu. Kelihatan enak, cuman mematikan gitu. Yang kedua, hoax itu keniscayaan yang hadir di tengah kita dan dia berbaur di dalam kehidupan digital kita. Dan itu nggak bisa kita hindari. Hoax itu anak kandung dari informasi di era digital. Jadi meski tidak kita inginkan, tapi ya dia hadir itu. Dan yang terakhir yang kita sepakati, hoax itu merusak ekosistem media yang kita ingin bangun, yaitu media yang memiliki kualitas dan juga memiliki manfaat. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau tadi Mbak Nurul bilang Mavindo tidak melakukan labelisasi,
Tapi kalau ada pertanyaan, perlu nggak sih hoax itu dilabelisasi? Buat kita, hoax itu perlu dilabelisasi. Karena kalau kita memahami bahayanya dari hoax itu sendiri, maka hoax itu perlu kita luruskan. Dan untuk meluruskan informasi dan publik bisa langsung cepat tahu. Jadi lebih cepat gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa ada orang-orang yang tidak ingin baca cepat, tidak ingin baca panjang, tidak ingin memahami terlampau jauh. Kalau ada informasi yang urgent dan itu harus distempel, hoax, stempel saja. Ini hoax, udah cukup. Buat mereka yang ingin tahu, silakan baca. Cuma kita perlu bahwa hoax ini bukan buat urusannya ke semua orang, termasuk ke orang-orang tua kita yang bacanya juga sedikit. Jadi ketika ada informasi yang urgent dan itu sudah jelas hoax, langsung distempel. Ya, makanya buat kami hoax itu perlu dilakukan labelisasi, cuma tinggal siapa dan bagaimana cara melabelisasinya. Yang berikut, nah, labelisasi itu tidak bisa diberikan atau tidak bisa dilakukan serampangan. Labelisasi itu bisa diberikan kepada media sosial, ya, pada media sosial yang tidak melakukan kerja jurnalistik, ataupun media yang tidak melakukan praktek jurnalistik dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang pers. Dan ini bisa tuh dilakukan labelisasi, walaupun nanti kita bisa berdiskusi seperti apa media yang sekarang. Nanti saya mau bahas sedikit. Sekarang Pak bikin media online tuh cukup bisa dengan 3 orang, isinya bisa copy paste, ngambil dari media sosial, tokoh, selebriti segala macam, tidak perlu ada orang di lapangan, tidak perlu ada redaktur, dia merangkap pemret, dan dia merangkap segalanya. Dan yang seperti itu yang saat ini berkembang, dan itu sangat berbahaya. Tapi labelisasi itu tidak bisa diberikan kepada perusahaan pers. Jadi kalau sampai ada lembaga yang menstempel hoax untuk berita yang dilakukan oleh media massa, media mainstream, yang dilakukan dengan kegiatan jurnalistik yang benar, maka itu adalah ancaman terhadap kemerdekaan pers. Itu yang harus kita pahami. Gitu. Apakah labelisasi hoax boleh? Boleh saja, tapi tidak untuk berita. Karena berita di media itu ada otoritasnya yang berhak memberikan penilaian benar atau tidak, etis atau tidak. Kita lanjut. Nah, hanya Dewan Pers yang bisa memberikan penilaian terhadap karya jurnalistik. Di luar itu tidak bisa. Jadi Dewan Pers lah yang diberikan kewenangan, dan itu juga sudah ada di Undang-Undang Pers pasal 15 bahwa Dewan Pers adalah lembaga atau institusi penjaga kemerdekaan pers yang independen. Jadi pengadilannya pers itu ya di Dewan Pers, bukan ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, atau di PN manapun. Pengadilannya adalah di Dewan Pers. Karena disitulah tempat semua pemberitaan segala macam itu diverifikasi. Jadi Bapak Ibu, di Dewan Pers itu kalau ada keberatan dari narasumber atau keberatan dari institusi, itu benar-benar detail. Apakah sudah diverifikasi, apakah narasumbernya benar, apakah Anda sudah melakukan WA, sudah melakukan telepon, konfirmasi. Kalau sudah, mana teleponnya, mana WA-nya, mana isinya. Jadi nggak sembarangan. Dari situ, Dewan Pers akan menentukan bahwa berita ini layak atau tidak, dan mereka akan mengambil keputusan. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi tidak semua orang, tidak semua institusi bisa melakukan labelisasi, khususnya mereka yang bekerja dalam kegiatan jurnalistik. Nah, Bapak Ibu semua, kita harus sering mengingatkan semua kalangan bahwa jika ada sesuatu yang terjadi di media karena pemberitaan, maka lakukanlah sesuai dengan Undang-Undang Pers. Jadi jangan melakukan di luar itu.
Karena kalau melakukan di luar itu, nanti yang terjadi perampasan kemerdekaan pers. Dan itu sudah diberikan di undang-undang itu. Kalau keberatan, kalau ada merasa salah berita itu, punya hak jawab, punya hak koreksi. Dan media massa wajib mutlak memberikan ruang itu. Kalau ada media massa yang tidak memberikan hak jawab, maka media massa itu melanggar undang-undang pers. Dan itu jelas hukumannya itu. Hukumannya jelas di pasal 18 itu ada 500 atau 100 juta gitu untuk eksekusinya. Jadi lakukan semua berdasarkan undang-undang pers. Karena ini udah sesuai dengan apa yang kita ingin jalankan dalam rangka membangun ekosistem pers yang bagus. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba lapor ke pengadilan atau tiba-tiba melakukan stempel hoax, itu berbahaya. Karena apa? Karena tidak semua instansi itu bisa melakukan verifikasi secara benar. Karena tidak mudah melakukan verifikasi. Dan kalau institusi tidak punya cara yang tepat untuk melakukan verifikasi bahwa ini hoax atau tidak, maka itu jadi informasi yang salah. Karena begitu stempel hoax itu diberikan, itu seperti kayak judgement gitu buat media massa. Jadi beberapa kejadian yang di Sarjito dan di beberapa tempat yang lain, kalau memang keberatan dan merasa bahwa oksigennya masih ada, ya sudah tinggal disampaikan saja, bikin rilis, bikin hak jawab ke media yang bersangkutan bahwa oksigennya masih ada. Dan media itu wajib memuat itu, karena itu bagian dari hak jawab. Dan masyarakat yang akan menilai. Sesimpel itu sih sebenarnya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita berdiskusi. Siapa sih yang bisa melabelisasi hoax? Apakah pemerintah bisa? Kalau menurut saya pemerintah bisa, terutama untuk informasi yang beredar di sosial media. Kenapa mesti labelisasi? Karena itu berbahaya. Kalau kita percaya bahwa hoax itu merusak, bahkan ada orang yang meninggal karena tidak mau datang ke rumah sakit karena di rumah sakit takut di-COVID-kan, itu semua karena hoax. Dan pemerintah punya berkewajiban untuk menentukan itu. Yang kedua, apakah aparat kepolisian boleh? Boleh saja. Jika hoax itu meresahkan publik. Gitu. Tentu bukan media massa, tapi informasi yang beredar di media sosial, di WhatsApp grup, di segala macam, stempel saja. Jika memang sudah melakukan verifikasi yang tepat. Tapi kalau di media massa, di media mainstream, yang jelas terdaftar di Dewan Pers, atau dia punya perusahaan pers yang jelas, penanggung jawabnya jelas, itu tidak bisa sembarangan dilakukan labelisasi. Itu diskusi dengan Dewan Pers. Yang ketiga, media massa. Media massa karena punya source yang banyak, sumber daya, infrastrukturnya lengkap. Gitu. Ada banyak media tergabung dalam cek fakta, itu nggak ada masalah. Apakah lembaga yang memantau hoax itu boleh? Boleh saja, selama dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dengan proses yang benar. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Terakhir, Mas Ari, ini otokritik juga buat kita dan jadi perhatian buat kita semua situasi jurnalisme kita sekarang. Jadi hoax ini bercampur dengan informasi yang beredar begitu banyak, tumbuhnya media online yang begitu subur, sampai kita bingung di satu pemerintah daerah atau Pemprov, Pemkot, itu wartawan yang meliput atau media yang meliput bisa sampai 200 sampai 300 media. Bisa dibayangin tuh, di satu daerah itu yang liputan sampai 300. Berarti berapa ribu jumlah media online yang ada di Indonesia. Sehingga yang terjadi sekarang adalah kasus seperti ini. Kontennya sama, dia redundant, dangkal karena cuma copas-copas doang. Isinya sampah-sampah aja yang nggak ada manfaatnya buat publik. Dulu kita menginformasikan artis itu adalah adegannya, maksudnya tuh prestasinya. Kalau sekarang kita menginformasikan artis itu adalah tubuhnya, bajunya. Kalau dulu kita menginformasikan artis itu adalah prestasi yang dia sampaikan, yang dia buat, ucapan yang dia sampaikan. Kalau sekarang enggak. Dan itu masuk kategori trash journalism. Itu otokritik buat kita. Dan yang terakhir, TikTok journalism. Tidak pernah mengetik, tapi ada beritanya.
ya itu cuma ngambil dari medsos selebriti, medsos tokoh, dan medsos tokoh ini ternyata juga mengambil berita, mengambil informasi yang isinya hoax. Dan hoax ini muncul di media mainstream. Kalau dia begini, nah itu yang akhirnya membuat situasi jadi seperti sekarang. Makanya kalau di Dewan Pers ketat melakukan verifikasi media, itu hal yang tepat. Karena kalau terlampau banyak media yang berkembang sekarang dengan kondisi yang berbeda-beda, dengan tujuan yang beda-beda, hoax itu direncanakan. Kalau berita salah, itu belum tentu direncanakan. Tapi kalau hoax itu memang direncanakan untuk membuat sesuatu yang berbahaya bagi publik. Nanti sisanya kita berdiskusi, Mas Ari, dan mungkin bisa ditanggapi sama teman-teman yang lain, supaya diskusi kita bisa lebih hidup. Itu aja Mas Ari dari saya, terima kasih. Terima kasih penutupnya, punchline banget itu, hoax sikat habis gitu. Ya, sekarang sudah sampai waktunya kita beralih sesi ke para penanggap. Untuk penanggap pertama itu Pak atau Mas Antonius Malau. Silakan kurang lebih tanggapannya selama 10 menit. Monggo Pak Antonius. Baik, Mas Aribo. Teman-teman sekalian, tadi paparan dari bisa dengar suara saya ya? Loud and clear Pak, normal. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi ya. Tapi ini saya di Bali nih, waktu Bali udah jam 12. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Kementerian Kominfo sangat senang ya sebetulnya diundang dalam forum kali ini untuk cek fakta. Ya, dari judulnya saya sebetulnya sudah menggoda ya, menggugat siapa sih sebenarnya yang boleh memeriksa, ngecek fakta dan lalu memberikan label terhadap suatu informasi hoax ya. Tadi disampaikan Mas Gaib, sebetulnya kami tentu sangat mendukung. Pertama tadi sampaikan pemerintah, polisi juga pemerintah, Dewan Pers ya, Kuasi, kemudian media massa pemeriksa. Fakta juga boleh. Ya. Pada dasarnya siapa saja boleh memeriksa fakta ya. Tapi ketika memberikan label itu tentunya dilihat dulu apa kepentingannya memberikan label. Tidak boleh serampangan, apalagi tadi dari pers itu memang tidak boleh, harus yang kredibel ya, nggak boleh serampangan memberikan label hoax itu karena dampaknya kan luas ya. Nah, mungkin kami bercerita sedikit tentang apa yang kami lakukan di Kementerian Kominfo yang setiap hari kami memberikan label hoax. Barangkali untuk sederhananya saja sebetulnya kami pemerintah membuat label hoax. Tadi dari paparan Mbak siapa tadi ya? Mbak Faya ya, sebetulnya Mbak Nuril. Ada ya? Mbak Nuril tadi, Pak. Enggak, yang dari Mbak Faya Arina ini ada saya namanya. Itu nama pena. Saya itu nama TK-nya, Pak. Nama TK-nya Faya. Nama pena. Oke. Jadi sebetulnya dari paparan beliau tadi, kalau Mavindo itu lebih menghindar untuk memakai kata hoax ya, ada salah dan seterusnya. Sebetulnya kategori informasi salah itu ada 7 kalau tidak salah ya, ada misinformasi, disinformasi, malinformasi dan seterusnya. Tapi kami lebih memilih kata hoax untuk memudahkan, seperti kata Mas Gaib tadi ya, untuk memudahkan masyarakat. Oh ini hoax gitu. Kalaupun masyarakat kita sekarang memang diakui ya, minat baca itu kan rendah ya, Indonesia tidak akan membaca. Padahal seringkali satu informasi di dalamnya sudah ada klarifikasi sebetulnya. Nggak usah ditanyakan ke kami, karena saya seringkali dapat begitu. Nah, yang saya mau sampaikan, apa yang kami lakukan di Kominfo seperti ini. Jadi ketika ada informasi dilaporkan, apakah untuk mengecek, kami melakukan crawling terhadap internet. Ya. Kemudian kami memverifikasi hasil temuan laporan masyarakat tersebut. Ya. Apakah ada link counternya?
link counter ini tentunya dari pertama yang paling tertinggi sebetulnya dari instansi. Misalnya kalau sekarang kita pandemi hoax, pandemi COVID-19. Kalau ada hoax terkait COVID tentunya dari Kementerian Kesehatan. Nah, kalau counter dari pejabat-pejabat atau situs yang pendapat dari pejabat dari Kementerian Kesehatan yang juga mereka rilis di dalam websitenya atau di dalam kanal media sosialnya, itu yang kami ambil untuk counter terhadap informasi itu, lalu kami berikan stempel hoax. Begitu juga dari media mainstream, itu sering kami gunakan. Seperti kata Mas Gaib tadi bahwa media mainstream tentunya yang terdaftar di Dewan Pers ya, bukan yang abal-abal. Ya, bukan yang abal-abal. Sekali lagi bukan yang abal-abal. Harus yang terdaftar di Dewan Pers. Itu kami jadikan sumber bahwa mengatakan bahwa itu informasi hoax. Ya, itu atau rilis resmi dari pejabat. Ya, itu seringkali juga ada pejabatnya ketika dikonfirmasi mengatakan itu adalah hoax. Jadi umumnya 3 sumber itu yang kami ambil, link mengkantor satu informasi untuk melabel itu satu hoax. Nah, distribusinya kami berikan ini, sampaikan kepada instansi kementerian lembaga, juga kepada pemerintah daerah untuk didistribusikan kepada masyarakat. Memang dalam beberapa kasus kami pernah salah melakukan ya, tetapi memang bisa saja salah ya, karena mungkin constraint masalah waktu ya. Kita bisa lihat, kita googling, pernah Kementerian Kominfo dinyatakan salah ya, memberikan keterangan dan seakan-akan menjadi klaim pemerintah kalau pemerintah mengatakan hoax ya terus hoax, belum tentu juga ya kan. Kita harus melihat konteksnya di mana sebetulnya. Seringkali informasi itu menjadi hoax ketika konteks ya, salah konteks menjadi hoax juga ya. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan bahwa kami memilih kata hoax, kembali saya tegaskan bahwa kami memilih kata hoax itu demi untuk memudahkan masyarakat untuk mengenali ya. Seperti itu Mas Aribowo. Terima kasih. Pak Antonio, memang istilah hoax itu sangat populer gitu ya. Kalau di luar negeri disebutnya fake news, padahal menyebut kata-kata fake news itu ya seharusnya salah karena nggak ada fake news gitu. Ada satu lagi, mohon maaf ya. Monggo. Pemerintah tidak serta-merta memblokir hoax. Karena apa? Karena kita perlu membuat masyarakat cerdas. Jadi kita sajikan secara bersamaan, ini hoaxnya, ini faktanya, seperti itu. Kecuali COVID, kecuali hoax yang meresahkan. Nanti ada di sini kebetulan ada Pak Polisi bisa menjelaskan kita. Kecuali hoax yang dinilai oleh aparat penegak hukum itu telah membuat keonaran dan keresahan, kegaduhan di masyarakat, dan itu akan kita blokir. Demikian Mas tambahan. Terima kasih Pak Antonius. Ya, saya masih ingat yang 7 kontainer di waktu pemilu itu Pak, yaitu gaduh sekali di Indonesia. Ya, kita lanjut ke penanggap selanjutnya, Mas Alfianto dari Jabar Saberhoax, basisnya di Bandung. Sudah hampir 2 tahun ini saya ke Bandung. Silakan Mas atau Mas Alfianto. Ya, terima kasih Mas Ari. Kenalkan saya Jabar Saberhoax ini ya. Sangat berterima kasih lah sudah diundang ke acara ini. Terima kasih juga pada teman-teman narasumber yang sudah hadir di sini juga. Saya di sini mungkin akan lebih membahas terbanyak terkait kolaborasinya ya untuk edukasi cek faktanya selain itu. Jadi harapan saya sih agar permasalahan hoax ini bisa segera dituntaskan atau diminimalisir gitu, itu kita harus memperbanyak kolaborasi. Jadi selain itu juga edukasi literasi digital ke sektor hilir ya. Jadi kami juga saat ini sedang memperbanyak namanya kolaborasi untuk mengedukasi masyarakat, sehingga minimal kita sebagai lembaga pemeriksa fakta bukan hanya sebatas sebagai pemadam kebakaran lah ya.
Ada hoax, kita klarifikasi, ada hoax, kita klarifikasi, besok muncul lagi, ada hoax klarifikasi, besok muncul lagi. Ini mah kita bisa selain mengklarifikasi juga mengedukasi masyarakat minimal untuk memilah dan memilih informasi yang dibaca atau dibagikan. Seperti itu. Kemudian harapannya juga nih buat saya sebagai pemeriksa fakta, mungkin dari teman-teman Mavindo juga, untuk apa ya, siapa sih yang berhak untuk melakukan pemeriksaan fakta? Ini sih usulan dari saya, apakah perlu ya yang namanya sertifikasi pemeriksa fakta seperti itu. Jadi karena jujur aja saya di Jabar Sabar Hoax yang di bawah naungan Diskominfo Provinsi Jawa Barat pun, jadi kadang gimana ya, pemeriksa fakta nanti kalau misal saya selesai di sini mau melamar pekerjaan tempat lain, pengalaman pekerjaan apa, pemeriksa fakta itu apa sertifikasinya, kayak gitu kan, tidak ada. Tapi kita juga butuh itu sih, karena itu juga untuk mencegah adanya orang-orang yang apa ya, mendadak menjadi pemeriksa fakta dan sembarangan melakukan pengstempelan hoax di apa ya, informasi-informasi yang salah. Tapi mereka terkadang saya lihat ya, banyak orang yang mencoba mencari menjadi pemeriksa fakta, tapi akhirnya malah melakukan yang namanya doxing ke orang-orang yang melakukan penyebaran hoax. Ya, jadi ujung-ujungnya tujuannya adalah doxing, ujung-ujungnya membuli orang yang menyebarkan hoax, walaupun orang yang menyebarkan hoax itu mungkin misinformasi ya, karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman dari informasi yang dibagikan. Tapi diserang oleh netizen jadi parah karena doxing itu ya, yang tiba-tiba ada orang melakukan pemeriksaan fakta secara tidak sesuai aturan lah, seperti itu, tidak sesuai standar atau prosedur. Jadi sih harapannya kami pun dari Jabar Sabar Hoax, jujur kami meniru dari teman-teman dari Mavindo. Kami menggunakan 7 jenis mis dan disinformasi yang digunakan oleh First Draft, seperti false context, satir, misleading content, dan lain-lain seperti itu. Jadi kami memang, karena saya juga dulunya juga awalnya di Mavindo juga, sejak 2016, jadi saya juga menerapkan hal yang sama dengan yang dilakukan Mavindo. Jadi kami sumber pun mengambil dari media-media mainstream dan sumber-sumber rujukan dari narasumber, kemudian juga melakukan klarifikasi langsung ke lokasi, itu pun kalau lokasinya ada di Bandung. Terkadang kami pun melakukan koordinasi dengan kawan-kawan media yang sudah kami miliki kontak personnya. Jadi untuk mempermudah, karena memang ya media massa ini memiliki sumber daya yang cukup wah lah ya, buat jejaringnya di daerah-daerah untuk mengklarifikasi isu-isu yang beredar. Karena jujur aja sih, permasalahan kami di fact checker itu terkadang media-media nih sedikit curhat jadinya ya. Mengangkat betul tadi yang dikatakan video-video yang dari TikTok ataupun video-video yang viral. Nah itu tuh terkadang memang di penjelasan, misal waktu itu ada kasus seorang wanita sehabis divaksin 15 menit kemudian kejang-kejang. Betul videonya seperti itu dengan narasi, judulnya dari media, salah satu media mainstream juga. Kemudian di bawahnya sih memang diberi keterangan sampai sekarang tidak diketahui kapan dan di mana kejadiannya. Tapi akhirnya banyak netizen yang bertanya ke kami, ke Jabar Sabar Hoax, ini benar apa hoax gitu lah. Nah, kami mencoba menjawab juga, ini pemberitaan dari media mainstreamnya pun agak nanggung ya, tidak diketahui viral sebuah video, kemudian di akhirnya tidak diketahui di mana dan kapan kejadiannya, seperti itu. Itu menjadi kendala juga buat kami, akhirnya mengambang lah kasus ini gitu kan, dimana untuk mengklarifikasi isu-isu yang dari video yang viral di media sosial. Seperti contoh kasus juga ya kemarin terkait apa ya, air di Banten surut kalau nggak salah tanggal 6 Desember itu ada sebuah video viral. Itu langsung banyak ya media mengangkat hoax. Saya juga itu langsung perintahkan ke teman-teman kita bikin klarifikasinya. Nah, sebelum diposting tiba-tiba salah satu media mainstream juga mengangkat berita bahwa informasi itu ternyata adalah benar menurut pernyataan dari Kapolres Cilegon. Nah, akhirnya kan saya sebelum diangkat akhirnya tidak jadi posting ya, karena hasilnya itu klarifikasinya ternyata benar. Kominfo pun ngecap, bukan Kominfo ya, ada beberapa media mainstream juga mengecap itu hoax. Nah ini kendala-kendala, jadi memang sih permasalahannya karena kecepatan juga sih, saya paham.
Jadi benar saat ini belum tentu benar nanti, salah saat ini belum tentu salah nanti, seperti itu sih. Mungkin saya harapannya sih perbanyak kolaborasi aja antara dari teman-teman fact-checker dari Mavindo, Kominfo, dari media, intinya pentahelix lah dari kepolisian dan lain-lain untuk sama-sama memerangi hoax dan misinformasi dan disinformasi ini dan meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya. Mungkin dari saya itu aja Mas Ari. Atur nuhun. Terima kasih Mas Bro Alfianto. Iya. Semoga di kondisi yang ya sepertinya udah mulai normal lagi sih ya. Kalau sudah mulai Betul. normal lagi, nanti segera ada kolaborasi yang bisa dilaksanakan yang nggak cuma online nih, kalau bisa offline gitu ya. Seperti dulu ya di Car Free Day gitu ya. Oh iya, ramai banget, seru banget waktu itu. Terima kasih dan ya, sama-sama Mas. Sampai ketemu di seksi selanjutnya. Penangkap ketiga dengan Pak Dirmanto, silahkan Pak Dirmanto, kurang lebihnya 10 menit, lebih-lebih sedikit pun tidak masalah, bisa ditengok. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mas Ari yang kami hormati, saudara-saudara saya sekalian, para narasumber, ada Mbak Nurel, ada Pak Sigit, ada Pak Antonius Malu, dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Izinkan perkenalkan diri dulu, kami dari Divisi Humas. Saya bernama Dirmanto, Pak, Ibu-Ibu sekalian. Pangkat saya Kombes Pol, saya sehari-hari dinas di bagian pemantauan analisa di Biro Multimedia Divisi Humas. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih bahwa kita dikasih kesempatan untuk hadir pada acara yang sangat menarik ini, Mas. Kenapa sangat menarik? Karena ini memang bagian dari tugas Humas Polri ya, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap hoax-hoax yang terjadi, kan gitu. Jadi saya terima kasih sekali nih Mas Ari, saya sudah diundang di sini dan saya juga banyak dicerahkan ini, terutama oleh Pak Sigit itu. Ya, batasan-batasan terkait siapa sih yang tadi disampaikan boleh untuk melabel hoax itu, terutama yang terkait dengan media kan gitu. Kalau media ya tentunya Dewan Pers kan gitu. Terus dan yang lainnya juga punya kewenangan untuk itu. Saya di sini hanya menyampaikan sedikit saja Pak. Jadi seiring dengan perkembangan informasi di dunia maya yang cukup pesat Pak. Ya. Tugas polisi itu di seluruh dunia itu hanya dua sebenarnya Pak, yaitu to serve dan to protect, jadi melindungi dan mengayomi. Nah, di situ diturunkan di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13, di situ ada perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat ya, terkait dengan munculnya dunia maya atau munculnya lingkungan baru ini Pak, bukan lingkungan yang sesungguhnya tapi lingkungan di dunia maya ini tentunya Polri harus hadir di situ. Salah satunya adalah kita selalu melakukan pemantauan ya terhadap informasi-informasi yang ada. Kita sudah banyak berkolaborasi sebenarnya ya dengan terkait dengan hoax-hoax ini, terutama dengan teman-teman kita di Kementerian Informasi dan Komunikasi, lebih khusus lagi di Ditjen Aptika di situ. Kita selalu, ya Pak Malo ya, kita selalu berkomunikasi, berkolaborasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap pemberitaan hoax. Yang terakhir ini kita lihat masalah hoax yang terjadi yaitu di Gunung Lirang Jatim, katanya itu erupsi kan. Ini kalau kita tidak cepat untuk menangani itu kan membahayakan ya. Membuat masyarakat resah, membuat masyarakat bingung, membuat masyarakat akhirnya simpang siur di situ. Sehingga kita cepat ya, kita di Polri ini kan ada sistem cek fakta ya. Kita ada cek fakta. Kebetulan kan anggota kita ada terstruktur dari Mabes Polri sampai ke tingkat desa-desa. Nah, kita selalu memanfaatkan informasi-informasi yang beredar itu kita cek melalui anggota-anggota kita secepat mungkin ya. Ya, secepat mungkin langsung ke wilayah kita ya, seperti yang di Gunung Welirang kemarin erupsi itu. Kita langsung
telepon ke sana, kita sampaikan. Nah, setelah dapat informasi yang benar, cek fakta yang benar, maka langsung kita lakukan upaya-upaya untuk memberikan informasi yang benar, kan gitu. Salah satunya ya, kalau memang perlu dicap hoax ya akan kita cap hoax dan kita sampaikan juga ke teman-teman kita di Kominfo dan lain sebagainya. Jadi itu Mas, upaya-upaya Polri sebenarnya yang kita laksanakan. Ya, tentunya kembali lagi ya bahwa kita berupaya untuk selalu melakukan perlindungan, ya pelayanan kepada masyarakat di dunia maya ini agar informasi, karena sekarang kan informasi kan ibarat sebuah bola salju. Ya. Pertamanya kecil, kalau sudah besar itu udah sulit. Nanti nabrak semuanya, nabrak rumah pun hancur rumah itu. Kan gitu. Ini salah satu upaya Polri ya, sedini mungkin kita untuk mencegah berita-berita hoax yang ada di dunia maya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekilas terima kasih pencerahannya, terima kasih atas undangannya Mas Ari dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirman dari Divisi Humas Polri. Oh iya, ini ada sedikit informasi untuk teman-teman yang mengikuti sampai selesai. Nanti akan ada sertifikatnya. Lalu untuk pertanyaan yang menarik, bobot pertanyaannya bukan bobot penanyanya ya. Itu ada 5 kaos. Silakan Mbak Sarah ditampilkan kaosnya. Iya, saya dapat juga Kak ya. Tapi ini buat penanya ya. Nah, lalu silakan jangan lupa juga mengisi daftar hadir. Dan untuk sesi selanjutnya kita masuk ke bagian tanya jawab. Ini yang biasanya paling seru nih. Sudah ada pertanyaan yang saya catat beberapa tadi. Ini pertama tadi jam 10.51 ada dari Mas atau Mbak nih, Eeng Bojonegoro. Bagaimana ketika ada media memberikan stempel hoax pada pemberitaan di media lain? Ini mungkin cocoknya pertanyaannya ditujukan ke siapa nih? Saya tujukan ke Mas Sigit, monggo Mas. Tapi setahu saya belum pernah terjadi deh ya, jangan sampai gitu, karena kan oh ya, saya dapat bisikan ternyata ada. Jadi gimana Mas Sigit, tadi pertanyaannya bagaimana kalau ada kejadian media itu memberikan stempel hoax pada hasil pemberitaan di media lain? Jadi jadi media memberikan stempel hoax pada media lain ya. Nah ini sebenarnya soal etis tidak etis ya, karena media kan punya pekerjaan yang sama dengan media yang lainnya juga. Tapi sebenarnya apapun kalau urusan untuk kepentingan publik itu sah-sah aja, nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma memang baiknya kalau hoax yang ada di media itu bukan sesuatu yang serius, itu sebenarnya tidak perlu ditanggapi sebenarnya, kecuali kalau memang sudah sangat meresahkan dan mengganggu gitu, dan itu bisa disampaikan ke Dewan Pers gitu. Nah, kenapa media massa itu punya kewajiban untuk menelusuri fakta atau informasi, karena mereka punya sumber daya yang cukup. Tapi memang yang repot adalah kalau media yang memberikan cap itu punya kepentingan. Nah, itu yang berbahaya. Itu makanya di Dewan Pers itu sangat tegas. Kalau kita membuat media, perusahaan itu harus perusahaan pers. Nah, sekarang dalam situasi multimedia sekarang, ada perusahaan media yang dia punya media, dia punya konsultan komunikasi, dia juga punya lembaga survei.
Jadi begitu banyak jaringan yang ekosistemnya tuh seputar-putar itu aja. Ketika dia menjadi memberitakan soal pilkada misalkan, dia menjadi konsultan dari seorang calon gubernur atau calon wali kota, dan ada berita dari satu media yang menjelekkan bupati itu atau calon itu, maka tiba-tiba media itu memberikan stempel terhadap berita yang dibuat. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya. Karena udah ada konflik of interest di situ. Makanya kalau di Dewan Pers, kalau kita ingin diverifikasi oleh Dewan Pers itu, perusahaannya harus perusahaan pers. Bukan perusahaan perdagangan, bukan perusahaan umum. Karena kalau perusahaan umum itu bisa kemana-mana tuh. Gitu. Dan itu terjadi konflik. Gitu. Sehingga banyak media yang tidak concern terhadap pers itu kecewa. Maksudnya dia protes, pengen Dewan Pers bubar aja. Karena dia punya media, dia punya konsultan, dia punya lembaga survei, dan dia punya segalanya. Sehingga dia bisa memainkan media itu sebagai alat untuk menyerang, alat untuk menstempel, dan itu yang berbahaya. Jadi mesti dilihat case-nya sih, Mas, bukan soal boleh atau tidak, cuma kita harus lihat case-nya gitu. Karena itu akan memberikan dampak yang panjang juga gitu. Itu sih dari saya ya gitu. Ya, dan ada soal akuntabilitas juga, Mas, ya, karena dari yang pernah kerja itu justru masalahnya adalah itu kurang akuntabel gitu. Iya, gini Mas. Karena media massa atau media pers itu ketika dia menaikkan berita itu sudah melalui proses verifikasi gitu. Jadi dia pasti nggak sembarangan untuk menaikkan. Tiba-tiba di stempel hoax, nah itu nggak bisa dengan mudah dibuat seperti itu. Gitu. Nah yang repot adalah ketika berita yang dimuat di media itu sudah di copy paste, sudah ada di Twitter, sudah ada di TikTok, sudah ada di Instagram, sudah ada di grup WA. Nah itu yang bias lagi tuh, yang bias lagi dan jadi lebih panjang tuh urusannya. Itu Mas. Ya, karena sudah ada riset yang menyebutkan bahwa misinformasi itu beredar 6 kali lebih cepat daripada klarifikasinya gitu. Ya. Dan ada anekdot juga, hoax itu beredar kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, bilang begitu. Ya, terima kasih Mas Sigit. Kita lanjut ke ini. Kelihatannya ada beberapa yang alhamdulillah semangat ya. Ada yang raise hand. Raise hand itu first to last. Nah, saya berikan kesempatan, silakan untuk pengguna user ID Indonesia Raya, silakan disampaikan pertanyaannya. Atas nama user ID Indonesia Raya, silahkan. Oh, kelihatannya sedang di ini ya. Oke, untuk yang di antrian selanjutnya dengan pengguna ID Eng Bojonegoro, monggo disampaikan pertanyaannya. Apakah masih di depan perangkat? Oh ya, sebentar, saya lihat antriannya dulu. Dengan Mbak Meutia Carolina, silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Maaf ini saya nggak nyalain kamera, kendala sinyal sedikit. Selamat siang. Ya. Perkenalkan saya Cut Mutia, kebetulan saya dari akademisi. Pertanyaannya sempat saya chat di chatroom, tapi saya coba bertanya kembali. Sebenarnya yang banyak kami temukan sebagai akademisi adalah bagaimana hoax ini cukup berpengaruh dalam polarisasi politik. Jadi kalau dilihat apapun topik hoaxnya, kayak hoax agama, hoax kesehatan, COVID, nanti ujung-ujungnya balik lagi ke polarisasi politik, cebong, kampret, dan sebagainya. Nah,
Mungkin dalam dampak kecil yang kita lihat, yang saya temukan adalah terjadi perpecahan di WhatsApp group gitu ya. Nanti ada yang ngambek lah, ada yang tidak setuju dan sebagainya. Tapi ini tentu akan berpotensi memberi dampak yang lebih besar lagi, yang kita nggak tahu nanti sampai sebesar apa dampak dari hoax dan polarisasi politik ini. Mungkin saya ingin meminta pendapat, kira-kira sebaiknya apa sih yang perlu sikap dari pemerintah atau lembaga yang punya wewenang untuk meng-counter hoax ini berkaitan dengan pencegahan hoax yang ujung-ujungnya ke polarisasi ini. Terima kasih banyak. Pertanyaannya ditujukan ke siapa, Mbak? Boleh dari pemerintah atau dari yang Mas Alfianto juga boleh. Boleh, ya. Kalau begitu kita ke Pak Antonius dulu, silakan, Mbak. Terima kasih, Mbak Metia. Pertanyaannya politis ya. Begini, kami tentu harus menjaga jarak ya. Kami di Kementerian Kominfo tentu di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memberikan label hoax yang setiap hari kami distribusikan kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu tentu harus bisa mengambil posisi untuk netral. Sedapat mungkin kami netral. Kalau ada isu-isu yang agak abu-abu, kami biasanya menghindar dari itu. Jadi harus hitam putih, hoax atau tidak. Nah, memang seperti kata Mbak Muti tadi, analisisnya karena politik seperti itu. Tetapi kami tetap untuk tidak untuk mengambil sikap tidak masuk ranah politik. Jadi kalau kesehatan ini ya tetap kami mengambil kesehatan karena hoax kesehatan ini dampaknya kan luar biasa, bisa mengancam nyawa. Dan sebagaimana kita ketahui ada orang yang tidak mau divaksin, tadi disebutkan oleh salah satu narasumber ya, karena hoax tidak mau divaksin akhirnya meninggal dunia ketika terpapar COVID-19 ya. Jadi memang ada kecenderungan ke arah situ Mbak Mutia, tetapi kami di Jenaptika tetap profesional, tetap imparsial, kami di tengah, tidak lebih memihak kepada kepentingan masyarakat umum tentunya. Tidak, kami menjauhkan diri dari politik karena terus terang kita saya termasuk orang yang besar di Orde Baru ya, Orde di mana ketika itu informasi dimonopoli oleh pemerintah. Terus terang saya Departemen Penerangan, saya orang Departemen Penerangan, jadi saya memahami betul ketika itu ya menurut petunjuk Bapak Presiden, jadi tidak ada yang lain. Jadi satu itu diklaim televisi juga harus melalui sensor dari Kementerian Penerangan, radio ya. Tentunya kita tidak mau balik ke era itu. Jadi apa yang telah kita raih dengan pengorbanan nyawa teman-teman ketika terjadi reformasi tentu itu harus kita hargai. Dan saya sendiri merasa nyaman dengan kita meraih suatu kemerdekaan berpendapat ya yang dijamin oleh konstitusi, dan itu kami pegang teguh itu jaminan konstitusi bahwa masyarakat itu bebas, tetapi kebebasan kita tentu dibatasi oleh kebebasan orang lain, dan konstitusi mengatakan begitu kan, bahwa kebebasan menjalankan kebebasan itu berdasarkan undang-undang. Jadi kalau di undang-undang itu ada larangan ya kita ikuti itu. Dan apa yang kita raih sekarang ini tentunya suatu hal yang positif, dan tentunya bisa kita lihat apa apresiasi dunia terhadap kita ketika kita telah meraih suatu kondisi tertentu dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan berekspresi, meskipun di sana sini ya, dari kita baca laporan dari misalnya orang yang membela HAM ada laporannya, yang tentunya itu hal lain. Tetapi kami dalam hal ketika memberikan stempel hoax itu berdiri pada kepentingan publik. Itu Mbak Mutia. Saya yakin jawaban saya tidak memuaskan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik, sebentar kita menunggu Mas Ari terminal.
Mas Hari, apa kena hoax ini? Hilang? Kalau gitu Mas Alfianto boleh ditambahkan dari Pak Manalu tadi. Boleh. Iya, sebenarnya sih sama aja sih, kami Jabasa Sabarok kan karena di bawah naungan pemerintah juga ya. Jadi emang kita tetap netral, menjaga kenetralan kami sebagai lembaga pemeriksa fakta. Jadi betul sekali ya terkait adanya polarisasi cebong kampret itu yang kayaknya masih existing ya sampai sekarang juga. Jujur kami dari tim pemeriksa fakta pun kedua kubu kami klarifikasi seperti itu. Jadi kadang saat mau klarifikasi satu kubu kita disebut, wah adminnya cebong nih. Kemudian saat mengklarifikasi kubu yang lain kita kadang disebut, wah kampret nih adminnya. Nah seperti itu sih. Jadi memang kami juga adalah kami tujuannya sama ya. Yang kita perangi itu adalah hoaxnya ya, informasi yang salahnya. Kita tidak memusuhi paslonnya atau kandidatnya seperti itu. Tapi yang kita lawan adalah hoaxnya. Memang sih kendalanya hanya di situ aja sih, tidak ada kendala. Jadi kita tetap netral. Yang hoax ya kita cap hoax, yang pertanyaannya benar kita bilang fakta, fakta itu juga tetap fakta, tapi tetap dengan data-data sumber rujukan yang valid lah. Seperti itu aja sih Kang. Ya, terima kasih Mas Bro Alfianto, dan itu jadi bagian dari keseharian pemeriksa fakta, jurnalis dan media ya. Bahkan nanti akan ada sesinya yang membahas tentang doxing terhadap jurnalis yang beberapa kali pernah terjadi. Doxingnya nggak main-main karena tidak cuma ancaman digital, tapi sampai dibongkar nomor teleponnya, alamat rumahnya, yang waktu itu ada teman dari Liptanam kalau nggak salah itu sampai dicarikan sampel. Jadi jangan lupa ya, ini baru sesi pertama, akan ada sesi-sesi lain yang menarik, dan ini di fitur chat, di kolom chat banyak terjadi diskusi yang sangat menarik. Salah satunya info dari Blikomang bahwa ide untuk sertifikasi pemeriksa fakta itu sangat menarik dan itu sudah mulai dijalankan oleh AJ Indonesia, dan kemarin itu AJ Indonesia juga sudah mengumumkan akan ada kelasnya, jadi monggo silahkan diikuti. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya ini ada dari Mbak Gloria Francisca dalam konteks fact checking, bagaimana mengakomodasi kepentingan ini terutama dalam wacana-wacana revisi UU Pers, Undang-Undang Pers misalnya. Terima kasih. Ini cocoknya ditujukan ke siapa ini? Ke Mas Sigit lagi nih berarti. Monggo Mas Sigit. Masih mute sepertinya. Sorry Mas, pertanyaannya apa Mas? Dalam konteks fact checking atau periksa fakta, bagaimana mengakomodasi kepentingan ini terutama dalam wacana-wacana revisi Undang-Undang Pers misalnya. Nggak kedengeran Mas, sorry. Saya cari dulu ya, pertanyaannya nomor berapa sih ini? Yang paling bawah sih. Oh, paling bawah ya? Boleh lebih suaranya digedein Mas? Iya, sebentar ya, sound saya kecil kayaknya. Kalau sekarang udah kenceng belum? Sudah. Ya. Dalam konteks fact checking, bagaimana mengakomodasi kepentingan ini terutama dalam wacana-wacana revisi Undang-Undang Pers misalnya. Oke. Memang di Undang-Undang Pers itu tidak secara jelas menjelaskan tentang hoax ya, karena kita tahu Undang-Undang Pers kan dibuat setelah reformasi ya. Jadi kalaupun ada ingin revisi dan dimasukkan tentang cek fakta, fact checking dan segala macam, boleh-boleh aja gitu. Walaupun sebenarnya di Undang-Undang Pers itu sudah mengakomodasi banyak kepentingan ya, banyak hal, walaupun bahasanya aja yang berbeda sekarang. Tapi
hakikat jurnalistiknya itu sama sebenarnya. Hakikatnya sama, cuma memang kelembagaannya belum banyak, hanya Dewan Pers. Nah, kalaupun ingin dimasukkan, ya itu prosesnya memang pasti lumayan panjang. Dan kalau kita sepakat bahwa jadi hoax ini kan sama kayak demokrasi ya, Mas. Jadi hasil dari reformasi adalah demokrasi. Dalam demokrasi itu pasti bagus buat kita, buat masyarakat. Tapi di dalam demokrasi itu juga ada begalnya juga, gitu. Ada begal demokrasi juga. Ada orang yang anti demokrasi, ada orang yang ingin bermain di demokrasi itu menjadi tidak bagus. Nah, informasi yang kita nikmati sekarang itu hasil dari reformasi. Nah, informasi itu juga ada begalnya juga. Ada orang yang membegal informasi, ada buzzer gitu, yang tugasnya adalah membuat hoax dan menyebarkan hoax gitu. Dan kita udah nggak mau lagi nih di media untuk bilang buzzer itu merusak ekosistem media yang kita punya sekarang atau ekosistem digital. Jadi emang bukan cuma hoaxnya yang mesti kita lawan, buzzernya juga kita lawan juga, karena mereka tidak punya karakter. Mereka membuat sesuatu tergantung siapa yang perintah dan siapa yang bayar gitu. Jadi kalau udah kayak begitu susah. Bahkan ada seorang profesor di UI bilang kalau saya mau meneliti tentang aktivitas buzzer nggak bisa, karena buzzer itu bukan manusia gitu. Dia tidak punya budaya, dia tidak punya pikiran. Gitu. Dia hanya mesin, jadi walaupun orang tapi dianggap mesin, jadi nggak mungkin kita teliti buzzer gitu. Sampai segitunya. Dan tapi itu dipelihara dalam situasi sekarang. Jadi itu yang situasi ini sangat terjadi. Jadi kalau memang kita ingin merasa hoax itu penyakit kronis dalam informasi yang kita terima sekarang, dan itu bisa menyebabkan situasi seperti sekarang nih, kubu yang nggak kelar-kelar, maka itu bisa kita masukkan dalam undang-undang, kan semua berubah dengan cepat. Jadi nggak ada masalah, bisa aja Mas. Tergantung siapa yang mau mengajukan dari Kominfo, dari teman-teman insan pers untuk diinin ke DPR. Itu aja Mas dari saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk Mas Lili, silahkan, tadi pertanyaannya disampaikan kembali dengan cara open mic atau suruh-suruh sekalian. Ya, kameranya udah nyala. Monggo Mas Lili, unmute dulu. Silakan. Ya Mas, wah matur nuwun, dipilih dari sekian banyak yang nanya. Jadi saya ini tertarik dengan pengen tahu dapurnya Pak Antonius sebenarnya Mas, yang di Kominfo kalau boleh. Jadi seperti yang saya tulis di chat di awal, penasaran saya bagaimana kira-kira Kominfo ini tidak terjebak pada authority bias. Jadi nyetempel hoax yang betul-betul hoax, bukan nyetempel konten yang hanya karena masuk kategori konten negatif terhadap pemerintah, kemudian distempelin nggak bener gitu. Jangan sampai saya khawatir pemerintah kita jatuh seperti yang dialami Trump ketika kesandung menyebut CNN sebagai fake news gitu, hanya karena nggak seneng dengan kontennya CNN, padahal isinya betul. Terima kasih, Mas Ari. Ya, berarti ini ke Pak Antonius ya. Monggo Pak Antonius. Ya, makasih Mas Lilik. Pertanyaan bagus. Kebetulan saya barusan selesai mengetik di jawaban di kolom chat ya. Hoax itu berbeda dengan konten negatif. Meskipun seringkali masyarakat agak bias menanggapi ya. Tetapi kami sangat jelas. Hoax itu adalah fakta yang sengaja menyaru, dibuat sebagai mungkin daripada saya mengarang ya, saya buka saja di berdasarkan survei yang dilakukan Mastel pada tahun 2017 itu ya, mengatakan bahwa hoax itu adalah ya ini survei Mastel tahun 2017 kepada 1.116 responden secara online dalam waktu 48 jam. Hoax itu berita bohong yang disengaja, itu 90% yang menjawab. Kemudian yang kedua, berita yang menghasut 61%. Di bawahnya berita yang tidak akurat 51%.
Nah, jadi berbeda dengan konten ilegal, konten negatif. Kalau dia hoax itu kami label hoax berdasarkan klarifikasi dari otoritas yang berwenang. Misalnya yang tersebar di kanal, mereka kan punya kanal. Sebut saja misalnya informasi terkait dengan COVID itu di Kementerian Kesehatan, kita masuk ke laman mereka atau di kanal media sosialnya, atau ada pejabat yang mengklarifikasi secara langsung, atau yang informasi yang ada di media massa yang terdaftar di Dewan Pers, jadi mainstream ya. Tetapi kalau konten negatif itu merupakan konten yang dilarang disebarluaskan berdasarkan peraturan perundangan, dan itu kami blokir. Nah, jadi beda ya Mas Lili ya. Jadi kami mungkin selama ini yang mudah-mudahan tidak terjebak kepada kewenangan yang sangat besar. Memang betul kami punya kewenangan sangat besar, tetapi sekali lagi kami sangat hati-hati menggunakan itu. Ya, apalagi tadi seperti pandangan Mbak Metia Carolina ya, memang sangat sangat mungkin sekali ya kewenangan di Kementerian Kominfo pemerintah itu untuk membungkam lawan politik, sangat mungkin. Ya, sangat mungkin, tetapi kami sangat hati-hati dalam tidak. Untuk sejauh ini masyarakat bolehlah, apalagi mungkin barangkali boleh diaudit lah oleh BPK. Sejauh ini yang kami blokir dan yang kami stempel hoax itu kira-kira bagaimana sih? Kami terbuka, ya perlu juga itu sih diaudit. Sejauh ini kami barusan diaudit oleh BPK terkait dengan cyber security. Saya buka aja kepada publik ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, tadi sebelum menjawab mungkin yang disampaikan Mas Alfianto tadi ya, atau siapa. Jadi memang perlu, saya pikir itu perlu digagas sertifikasi terhadap pemeriksa fakta. Ya, betul itu. Tapi itu pekerjaan kedepannya lah. Ya, yang pastinya mungkin pemerintah tidak ambil campur, biarlah kepada asosiasi ya. Kan sekarang sudah banyak, ada Mapindo, ada macam-macam itu, atau bahkan ke perguruan tinggi kita berikan kewenangan untuk sertifikasi itu. Demikian, terima kasih Mas Lili dan Mas Aribowo. Terima kasih Pak Antonius. Betul, tadi sudah dijawab oleh Beli Komang bahwa untuk sertifikasi itu sudah mulai dijalankan dan sudah ada sesi yang dalam waktu dekat ini akan dijalankan oleh AJI Indonesia. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya silahkan yang open mic lagi. Tadi maaf, dengan siapa Mbak? Ya, silahkan dengan Mas Gustaf. Monggo, open mic. Syukur-syukur nyalain kamera juga. Oke, selamat siang. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang. Mohon maaf ini tidak bisa open kamera karena webcamnya trouble, jadi open mic saja. Oke, jadi seperti yang saya tanyakan melalui kolom chat tadi, terutama ini terkait kasus yang kemarin sempat terjadi dan tadi dicontohkan soal ya, oksigen di Sarjito dan juga laporan Project Multatuli tentang pelecehan seksual di Luwu Timur. Itu kan seperti yang diketahui setelah laporan itu naik ke media dan juga beredar di media sosial, itu kemudian yang terjadi bukan dari pihak berwenang, bukannya melakukan verifikasi apakah benar terjadi hal seperti itu, tetapi yang dilakukan justru membantah secara sepihak dan mengeluarkan stempel bahwa pemberitaan yang telah dilakukan menggunakan kaidah jurnalistik itu di label hoax begitu. Jadi karya jurnalistik ini secara sepihak langsung di label hoax tanpa ada usaha untuk menggali terlebih dulu kenapa peristiwa ini terjadi begitu. Nah, setelah di label hoax, otomatis dari masyarakat melihat bahwa karena yang melabel ini pihak berwenang, tentunya kan jadi ngelihat kalau apakah memang benar ini hoax, apakah memang media ini tuh membuat berita seperti ini hanya karena asal-asalan gitu, nggak verifikasi, cuma lain sebagainya, padahal itu dibuat melalui proses jurnalistik. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan sih lebih kayak apa mungkin kalau pihak berwenang di Indonesia begitu, apakah mungkin kalau bisa kita menyepakati ketika ada satu pemberitaan yang dirasa itu tidak benar, itu dikaji terlebih dulu, diverifikasi terlebih dahulu dan bisa menggandeng Dewan Pers untuk itu. Jadi nggak langsung distempel itu hoax, atau bahkan lebih parahnya lagi langsung dituntut menggunakan jalur hukum lewat UU ITE.
Nah, mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bapak Kombes Pol Dirmanto dari Divisi Humas Polri, mungkin karena kemarin yang beberapa laporan ini kan yang melabel hoax, membantah laporan dari Multatuli dan juga Kompas ID itu kan dari pihak kepolisian. Nah, mungkin dari pihak Polri bisa memberikan penjelasan terkait hal ini, kenapa kok satu pemberitaan ini langsung di stempel hoax, dan kemudian apakah mungkin kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi, karena presidennya kan jadi negatif untuk media. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Terima kasih Pak Dirman, apakah masih bergabung? Masih ada Pak beliau, tapi iya mungkin sedang. Tapi sebelum Pak Dirman mungkin saya bisa komentar terhadapnya. Terima kasih Pak Gustaf. Dalam perjalanannya juga kami dari Kementerian Kominfo ketika terkait dengan pers dan itu terdaftar di dalam Dewan Pers, itu kami tidak pernah ya menggunakan undang-undang ITE. Ketika ada misalnya aduan masyarakat, oh ini pers, oh kita arahkan untuk mekanisme yang diadopsi atau yang diberikan oleh undang-undang pers. Ada hak jawab, ada hak koreksi. Jadi tidak pernah kami mengarahkan, karena kebetulan di bawah saya juga di direktorat kami itu ada satu subdit penyidikan penindakan, dan teman-teman ini sering memberikan keterangan kepada penegak hukum terkait dengan aduan masyarakat, misalnya pencemaran baik oleh pers misalnya gitu. Kita arahkan ke sana. Kita sedapat mungkin tidak menggunakan undang-undang ITE dan kita nyatakan pakai jalur undang-undang pers. Demikian. Terima kasih Pak Antonius. Pak Dirman, apakah masih bergabung? Oh, atau mungkin silakan Pak Dirman. Atau mungkin sedang tidak di depan perangkat mungkin ya. Iya, sepertinya sedang tidak di depan perangkat. Oh ya, jangan lupa beberapa kali sudah diingatkan untuk jangan lupa mengisi form ya, gitu. Oke, selanjutnya iya, atau silakan Mas Sigit mungkin kalau bisa memberikan tambahan jawaban mungkin. Ya baik, Mas Ari, mungkin nanti bisa ditambahkan sama yang lain. Kalau memang kasus yang kemarin itu mungkin situasinya memang itu puncaknya lagi COVID ya. Maksudnya itu situasi yang berat buat kita, buat masyarakat, buat aparat, buat semua orang. Bahkan kita sebagai media kita meliput, tapi ibu kita, bapak kita, saudara kita juga kena COVID. Jadi terbagi nih situasinya. Dan harapan kita sih memang itu tidak terulang gitu, karena udah terjadi ya mau gimana lagi ya, cuma itu tidak terulang. Tapi edukasi untuk teman-teman di Polda itu penting juga gitu, bahwa tidak bisa sembarangan mengecap atau memberikan stempel hoax untuk media pers, karena media pers itu bekerja berdasarkan proses yang panjang. Dia tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ngambil dari medsos kelihatan kosong terus dinaikin, tuh enggak. Pasti dia datang ke lokasi dan dia lihat dan memang kosong. Apalagi yang menaikkan adalah media yang kita percaya dan kredibel gitu. Kalau keberatan tadi yang saya bilang, tinggal bikin press con saja di Sarjitonya. Mungkin teman-teman dari Polda di sana panik juga, khawatir, panik segala macam, jadi tiba-tiba memberikan stempel. Ini buat saya itu lebih karena ketidaktahuan aja gitu. Nah sekarang kita kasih tahu dan ini tidak bisa berulang. Kalau di luar dari non berita, informasi yang beredar di medsos, ya itu sah-sah saja selama juga prosesnya benar gitu. Karena khawatir ketika ada orang yang membuat informasi di medsos, kemudian dicap stempel hoax oleh aparat atau siapapun, menghalangi kebebasan berpendapat. Tapi selama prosesnya itu benar,
itu tidak ada masalah. Seperti Kominfo, kita ada grup Hoaxbuster di grup, ada teman-teman Kominfo juga di situ. Itu tidak serta-merta berita langsung dibilang hoax. Itu prosesnya saya tahu panjang sekali. Tapi itu perlu dibuat dan perlu disampaikan kepada publik. Hoax itu seperti yang saya bilang tadi, supaya mereka yang malas membaca, mereka yang sukanya cuman terima share itu bisa langsung, oh ini hoax. Biasanya orang kalau udah hoax tuh takut, karena hoax itu kalau disebarkan memberikan efek pidana kalau sembarangan dibuat. Jadi begitu dikasih stempel hoax, orang pasti berhenti. Hampir tidak ada orang yang begitu di stempel Kominfo hoax itu nyebarin tuh nggak ada. Ada cuman yang memang niatnya buruk. Cuman kalau orang yang tidak tahu itu pasti nggak akan menyebarkan karena dia udah dapat stempel itu. Jadi apa yang dilakukan Kominfo menurut saya itu bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi prosesnya cukup baik lah untuk mengecek bahwa informasi yang ada di WhatsApp group, yang ada di Twitter, yang ada di Instagram, di TikTok, video segala macam tuh benar atau tidak. Khususnya mereka yang terkait dengan hoax kesehatan. Gitu. Itu Mas Ari. Ya, terima kasih. Ini panggilannya Mas Gaib, Mas Maroto, atau Mas Sigit nih, bingung Mas saya. Gaib aja. Iya. Ya, selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Caroline Damanik, itu waktu pernah kena cap hoax itu efeknya ke media atau bahkan mungkin teman-teman jurnalis itu efeknya apa Mbak? Apa yang terjadi setelah itu? Silakan. Ketika misalnya dicap hoax seperti itu ya, kita cek lagi sih, kita akhirnya ngecek lagi, recheck lagi apakah dari awal proses jurnalistik yang kita lakukan itu memang sudah sesuai standar gitu atau tidak gitu. Ya seperti yang saya sebutkan tadi dengan contoh-contoh tadi, ya kalau misalnya memang akhirnya tidak memenuhi standar itu atau sumber awalnya sendiri mencabut keterangannya, kita juga harus harus menjalankan etika kita gitu ya, untuk akhirnya juga mencabut berita itu atau memperbaiki atau meralatnya. Seperti itu sih Mas. Yang pasti selain disiplin verifikasi itu, satu hal lagi yang mungkin perlu diperhatikan adalah masalah keberimbangan itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita ada di pihak, misalnya ada di pihak yang diserang hoax itu, kita bisa membantah kan gitu. Kita bisa membantah, bilang itu hoax gitu. Tapi kita mungkin perlu perspektifnya adalah ketika kita membantah itu adalah hak jawab kita gitu. Jadi bukan melabeli informasi yang menyerang kita itu hoax, tapi memang itu hak jawab kita membantah bahwa informasi itu salah kayak gitu. Dan kita sebagai media perlu melihat dua sisi, apalagi kalau udah yang berkaitan dengan berpotensi untuk menyerang salah satu pihak gitu. Kita mencoba mencari informasi yang berimbang dari kedua belah pihak dan menyajikannya itu dengan dengan netral gitu ya. Apakah kita memang mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan tuduhan-tuduhan tadi atau tidak. Seperti itu sih Mas. Ya, terima kasih Mbak Caroline. Selanjutnya pertanyaan buat Mbak Faya Arina atau Nurul Hidayah, nama pena ya, sampai tadi ada yang bingung tadi. Apakah media perlu melakukan transparansi terhadap metodologi pengecekan fakta yang mereka lakukan, seperti menulis di halaman websitenya? Lalu bagaimana bila media yang memiliki pengecekan fakta tidak memiliki transparansi terhadap metodologi pengecekan faktanya yang mereka lakukan? Monggo Mbak Faya. Ya, terima kasih Mas Ari dan terima kasih pada yang bertanya. Mas siapa? Mas Riki Wahyu. Oh Mas Riki, oh ya. Kalau kita pakai prinsip transparansi tadi ya, visibilitas sama infarabilitas, saya pikir perlu ya media juga memperlihatkan bagaimana metodologi yang dipakai dalam fact checking yang dilakukan gitu. Terus mungkin saya sedikit menambahkan ya, bagaimana kalau ada
kasus-kasus di mana ada perbedaan stempel tadi ya, saya share aja kali ya. Ada sebuah penelitian yang saya baca itu dari Pingri, konteksnya mungkin tidak sama dengan Indonesia ya, tapi setidaknya ini bisa memberikan informasi bagaimana ketika fact checking terus kemudian ditambahi dengan defense journalism, kalau misalnya media itu mendapatkan label hoax gitu ya. Kalau waktu itu sih penelitiannya konteksnya di Amerika, waktu media banyak mendapatkan label hoax dari Trump ya. Nah, di situ penelitiannya dilakukan dalam konteks itu. Bagaimana ketika kan ada dua pendapat ya, ada sikap bahwa kalau kita dapat label hoax itu asal konsisten fact checking aja itu cukup gitu. Terus ada pendapat yang berbeda juga, ya harus dilakukan defense journalism gitu. Nah, terus kemudian penelitian ini menguji apakah yang fact checking plus defense journalism itu bisa lebih efektif untuk meningkatkan trust masyarakat kepada media atau tidak gitu. Dan ternyata iya. Kalau fact checking plus defense journalism itu bisa meningkatkan trust masyarakat kepada media, plusnya lagi itu juga bisa kembali meyakinkan publik bahwa fakta itu juga bisa ada dalam politik gitu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ari ya. Terima kasih Mbak Faya. Iya betul sekali. Bahkan sayangnya ya tadi sudah sempat disinggung juga istilah fake news itu bisa sangat populer ya gara-gara yang ngangkat Trump gitu. Saya ingat waktu itu di pelatihan jurnalis di Google Trend pada saat nggak lama setelah Trump menyebut fake news sampai mentok ke 100. Jadi semua orang bertanya-tanya apa sih itu fake news, dan akhirnya jadi sesuatu yang populer. Padahal ya nggak ada yang namanya fake news, karena fake information ada, tapi fake news itu merendahkan hasil kerja jurnalis, pemeriksa fakta, dan ini media gitu. Untung nggak sampai kepilih lagi gitu ya. Dan update terakhir tentang Trump sih, dia sampai saking pernah masih diblokir oleh Twitter dan media sosial lain, sampai bikin media sosial sendiri gitu. Yang tidak lama setelah launching ngedrop karena secara sumber daya mungkin servernya nggak kuat. Dan ini sudah sampai penghujung acara. Ini selanjutnya apa nih Mbak? Ada pengumuman untuk pemenang atau nanti akan dihubungi masing-masing? Iya. Ya, untuk kaos sudah ditentukan 3 pemenang, nanti mungkin akan diproses lagi untuk pemenang selanjutnya karena total kaos ada 5 gitu ya. Dan untuk penutup ini tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, penanggap, dan para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk ternyata saya masih mute ya. Aduh, refleks yang tidak bagus itu. Ya, berapa menit tadi saya ngomong masih ke mute. Harus ulang dari awal, ada-ada aja. Nah, untuk kaos tadi sudah ditentukan 3 dan akan diusahakan sampai dicari-cari lagi sampai 5 begitu ya. Nanti akan dihubungi lagi. Dan terima kasih kepada para narasumber, penanggap, dan tentu saja peserta yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi kali ini. Terima kasih juga untuk panitia dan tim di belakang panggung yang salah satunya saya sendiri yang mempersiapkan dan menjalankan acara ini dengan baik. Jangan lupa ini baru sesi salah satu dari sesi mungkin lainnya yang tentu saja sangat menarik gitu ya, karena siang nanti kebetulan saya ganti posisi jadi narasumber, moga-moga nggak bosan dengan saya, dan besoknya lagi termasuk hari Senin itu acara puncak gitu. Jadi jangan lupa tolong luangkan waktu untuk meramaikan acara Indonesia Fact Checking Summit 2021 ini, karena sekali lagi Indonesia itu unik, kolaborasi antara jurnalis yang sehari-hari sibuk dengan urusannya sendiri dengan media yang masing-masing jurnalis dan media itu sebetulnya dalam tanda petik bersaing gitu ya, tapi untuk keperluan periksa fakta ini kita bisa berkolaborasi karena ada salah satu bahkan waktu itu Google sempat ditanyain loh sama orang luar, kamu di Indonesia, mereka kamu apain kok sampai bisa kejadian jurnalis media memeriksa fakta dari komunitas bisa ada di satu wadah. Google-nya cuma bilang kami cuma memfasilitasi, tapi
di Indonesia itu ada yang namanya gotong royong. Jadi sampai canggih zaman hari gini pun ternyata kita ini masih memegang nilai-nilai gotong royong yang walaupun netizen plus 62 itu dikenal sebagai yang tidak sopan di seluruh galaksi mungkin ya, tapi kita juga punya gotong royong begitu bahwa sesuatu yang mungkin tidak sulit terjadi di negara lain, di bagian dunia lain, itu terjadi di Indonesia dan kita ini justru dijadikan contoh. Jadi sebutlah kalau keseimbangan ya, netizennya nggak sopan tapi dari bagian lainnya kita ini jadi contoh juga gitu. Dan terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa nanti setelah makan siang jam 1 akan ada sesi lainnya dan besoknya dan sampai hari Senin liburnya itu hari Minggu doang kalau nggak salah. Hari Minggu ada sesi online, nanti akan ada sesi lagi. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir lupa, foto bersama dulu. Jangan dulu. Foto bersama dulu. Acara paling penting dari acara apapun, foto bareng. Iya, benar. Mbak Sarah tolong dibantu. Silakan kameranya dinyalakan. Rame banget. Bentar, nanti kalau setelah sudah menyalakan semua, saya juga ikutan bikin screenshot ya. Nanti saya bantu screenshot. Ya, saya hitung. 1 persatu. 1, 2, 3. Oke, siap. Lagi, kalau ini giliran saya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi. Sesi asik-asiknya kita bukan berakhir di sesi ini saja karena ini sesi pertama. Nanti akan setelah jam 1 ada mulai jam 1 ada sesi selanjutnya dan besok dan besoknya dan sampai hari Senin akan ada sesi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Kembalikan Mbak Sarah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ari Bowo dan terima kasih juga untuk seluruh narasumber. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menginformasikan juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk kembali mengisi daftar hadir karena e-sertifikat akan dikirimkan ke email teman-teman yang sudah mengisikan daftar hadir. Dan pertama, kemudian nanti kita akan ada sesi lanjutan. Di sesi 2 itu ada diskusi terfokus juga tentang format dan pola distribusi konten cek fakta. Linknya masih sama dengan link yang saat ini, jadi teman-teman yang mau mengikuti bisa stay atau nanti gabung lagi di jam 1 dengan link yang sama. Begitu. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di kegiatan sesi ini. Ya, kita ketemu lagi di jam 1 ya teman-teman kalau mau bergabung. Terima kasih.